aromaterapi lemon, sebelumnya Bapak Ibu kita untuk kontrak bahasanya kita mau guna bahasa Indonesia atau bahasa Minang Bapak Ibu? Boleh campur. Berarti kita bahasa Indonesia mix sama Minang ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak masih sesuai untuk bahasanya. Untuk kontrak waktunya lebih kurang nanti 30 menit, 40 menit ke depan. Dan selanjutnya saya sebagai moderator yaitu akan melanjutkan ke presentator kita. Pada presentator dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan ibu dan kakak ini. Pada hari pertama yaitu sebelumnya kita masuk ke materi, apakah ibu sudah tahu apa itu mual dan muntah dan bagaimana cara mengatasi mual dan muntah ini? Sudah tahu bapak dan ibu? Belum. Baiklah, yaitu kita mulai dari pengertian, yaitu mual merupakan perasaan sangat tidak enak dan petugas medis yang memberikan kemoterapi. Ada juga faktor fisiologi terjadi mual dan muntah pada pasien ginekologi yang menjalani kemoterapi. Yang pertama yaitu kemoterapi diberikan untuk membunuh sel kanker pada organ reproduksi wanita seperti kanker serviks dan kanker ovarium. Selanjutnya, obat kemoterapi tidak hanya menyerang sel kanker, tetapi juga dapat memengaruhi sel sehat pada seluruh pencernaan. Selanjutnya, kerusakan sel pada saluran cerna menyebabkan pelapisan zat kemoterapi sebagai cara pengobatan atau penyembuhan, sehingga aromaterapi dapat diartikan sebagai suatu perawatan tubuh atau penyembuhan penyakit. Dan ada juga manfaat aromaterapi memiliki 6, yaitu yang pertama merupakan bagian utama dari parfum keluarga. Yang kedua dapat digunakan sebagai pelengkap kosmetik. Yang ketiga, setelah suatu metode perawatan yang tepat dan efisien dalam menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang kelima, banyaknya dimanfaatkan dalam pengobatan. Yang keenam, dapat membantu kelancaran fungsi tubuh, dapat menumbuhkan perasaan tenang pada jasmani dan rohani. Akan ditransmisikan sebagai suatu pesan ke pusat penciuman yang terletak pada belakang hidung. Secara fisiologis, kandungan unsur yang pertama yaitu kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama, essential oil aromaterapi lemon murni, bukan pewangi sintesis. Yang kedua, tisu bersih atau kapas. Yang ketiga, diffuser atau opsional untuk penggunaan di ruangan. Yang keempat, sarung tangan kemoterapi serta tidak memiliki alergi terhadap aroma lemon. Ibu ada merasakan mual setelah kemoterapi? Sekarang kita di sini mendemonstrasikan untuk menghilangkan mual setelah kemoterapi, ya. Di sini ada kemoterapinya minyak angin, yaitu berasal dari lemon. Di sini kita oleskan di kasa atau tisu, ya. Kasa ini bisa diletakkan di hidung jaraknya 10 cm, ya. Ibu cium, terus ibu lalu tarik nafas dalam. Permisi, Bu, ya. Cium, lalu tarik nafas dalam, lepaskan perlahan. Ibu tarik nafas dalam lagi, tarik nafas dalam, lepaskan perlahan. Permisi, maju. Tutup mata. Sebenarnya rasanya gimana rasa menghirup yang belum. Nah, di sini kita mengajarkan ada dia di sini ada ibu jaraknya 10 cm, ya. Lalu ibu tarik nafas dalam, bismillah, lalu ibu lepaskan. Assalamualaikum. Kita bawa lemonnya, Bu. Kita bawa udah, Bu. Susu ibunya lemon pastikan.
Tapi kadang-kadang aku kalau itu ambil lemon saya bilang muat adanya. Bau durian kan? Yang bau durian kan? Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Itu kan saya sedang menjalani kemo. Jadi apa saja makanan atau larangan untuk orang kemo? Baik, terima kasih Bu Desi, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, mungkin untuk pertanyaannya boleh kakak-kakak yang untuk menjawab pertanyaan Ya, apa makanan yang untuk kan untuk selanjutnya kita membantu untuk meningkatkan HB-nya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya Fatur Sukri sebagai observer di sini menolong untuk menjawab pertanyaan Ibu Destri tadi. Yaitu pertanyaan Ibu adalah apa sih makanan yang baik dan larangan yang untuk diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami kemoterapi? Dikarenakan pasien kemoterapi ini kebanyakan mengalami mual dan muntah Bu, jadi kita sebagai tenaga kesehatan ini memberikan seperti minum-minuman terlebih dahulu Bu, atau kita bisa memberikan susu, dan juga di saat si pasien sudah bisa mengatasi mual dan muntahnya, kita bisa memberikan atau makanan yang lunak seperti nasi yang dilunakin. Tetapi untuk pasien yang mengalami hemoglobin yang rendah, kita bisa memberikan seperti makanan telur dan juga daging, yang seperti makanan-makanan yang mengkonsumsinya itu kita mendapatkan protein yang tinggi Bu. Dan juga kalau larangan untuk pasien kemoterapi ini, mungkin larangan yang pertama itu makannya tersebut tidak boleh yang seperti yang instan-instan gitu Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Fatur yang telah membantu menjawab untuk pertanyaan Ibu Desi. Mungkin ada teman yang masih ingin menambahkan jawaban dari Ibu Desi. Tentunya sudah cukup. Untuk Ibu, apakah sudah bisa menerima jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Fatur Ibu? Belum. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya, apakah Ibu dan juga Bapak masih ada yang ditanyakan? Kemudian untuk penyampaian penyuluhannya, apakah sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, dan juga bisa dipraktekkan nanti di rumah untuk Bapak Ibu yang mengalami mual? Insya Allah dari materi yang diberikan tadi tentang mual dan muntah bisa dipahami. Dan untuk tadi penyuluhannya tentang aromaterapi, insya Allah bisa dipraktekkan di rumah. Kebetulan sudah dipraktekkan, tapi ya dengan jeruk yang alami, jeruk nipis di untuk peragaannya tadi yang diperagakan oleh teman tadi apa aja tadi Kak? Dioleskan aromaterapinya ke kain basah atau tisu, kemudian jaraknya 10 menit, 10 cm, kemudian dengan selama 5 menit. Tarik nafas dalam, kemudian keluarkan dari nafas. Oke, bagus sekali ya Kak. Nggak boleh. Sepertinya Bapak Ibu dari informasi tadi sudah dapat disimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah mulai memahami dan juga bisa mempraktekkan di rumah tentang mual muntah. Selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan, dan lanjut akan disampaikan oleh dosen pengampu kami Bapak Ibu kepada Ibu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini tertutup Kak Riri, jadi nampak aja. Gimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Walaupun dalam keadaan mungkin ada ibu yang sedang kelelahan, lemah, letih, ya nak semangat tambah lo matahari ini agak malu-malu keluar jadi tetap semangat ya Bapak Ibu di hari Jumat berkah ini ya. Apapun kondisi kita, insya Allah ini adalah ujian ya, yang insya Allah untuk meningkatnya derajat kita di mata Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, di sini ada pembimbing mahasiswa kami dari ruangan dari Kebidanan M Jamil, ada Kak Riri. Ya, kasih banyak Kak Riri sudah mendampingi. Dan yang Ibu banggakan di sini ada mahasiswa dan yang teristimewa kepada ibu-ibu dan bapak yang bersedia mendengarkan proses pembelajaran mahasiswa kami. Salah satunya adalah penyuluhan ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan salah satu topiknya yang kami angkat di sini mual muntah ya, yang kita atasi dengan salah satu terapi komplementer. Jadi tidak dengan obat-obatan, yaitunya dengan aromaterapi lemon. Nah, mungkin biasa di rumah kita cobakan ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin fresh care wak Bali, ada yang tarason bagai wak Bali dalam itu balsam bagai kok teman dulu tarason apa. Nah, ini sebenarnya efeknya memang benar untuk relax. Ya, kalau di sini fokus ke lemon, jadi ada zat yang dikandung oleh lemon yang akan menghambat nanti adanya rangsangan mual muntah. Nggak bisa dimungkiri Bapak Ibu, proses kemoterapi yang harus kita jalani ini ada efek sampingnya Bu. Mungkin ada beberapa kali yang ibu-ibu ini sudah menjalaninya, semangat untuk ibu-ibu kita. Nah, ini prosesnya menyebabkan mual muntah. Nah, tidak hanya ibu yang mengalami kemo, mungkin ada kondisi-kondisi lain, proses operasi mungkin ya Bapak Ibu. Nah, ini menyebabkan mual muntah efek dari anestesi atau bius. Nah, ini bisa dipraktekkan nantinya, bukan hanya lemon saja, ada lavender, jenisnya banyak. Ya, mungkin tadi kurang penyampaiannya, lavender, rose ya jenisnya. Nah, sekarang yang kita ambil yang murni minyak dari lemon esensialnya ya Bapak Ibu, dari lemon. Nah, mungkin Ibu tadi dengan lemon asli ya Bu ya. Nah, ini bisa juga kita lakukan. Tapi yang praktisnya kemana-mana bisa kita bawa tentunya yang minyaknya tadi ya, yang oilnya. Nah, itu Bapak Ibu nanti ya bisa disimpan dan dibawa kemana-mana. Nah, mungkin bisa dipraktekkan, dan terapi komplementer ini efek sampingnya dinilai daripada medis itu jauh menguntungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa dilakukan di mana saja. Mungkin kita membeli, mungkin berbiaya sedikit ya, tapi efeknya ini tidak berpengaruh ke organ tubuh yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau minum obat untuk anti mual ini bisa ke ginjal ya Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak lagi, mungkin jahe ya, itu juga efektif. Aromaterapinya bisa, dikonsumsi juga bisa. Dan pertanyaan Ibu tadi bagus sekali, Ibu siapa tadi? Ibu Desi ya Bu ya, untuk makanan dan minuman apa ini kira-kira untuk pasien dengan kemo. Nah, mungkin Ibu dengan HB atau nih ada penurunan pada HB ya Bu ya. Nah, ini juga sering terjadi pada pasien kemoterapi. Nah, akan bisa dilakukan nih doping Ibu untuk protein tinggi ya. Ya, seperti telur, ikan, daging merah itu harus agak sedikit gencar ini Bu, kalau muntahnya sudah mulai berkurang. Nah, apalagi dengan buah-buahan seperti buah bit ya Bu ya, mungkin Ibu juga sudah sering ya mengkonsumsinya. Jambu biji itu sudah terbukti juga melalui penelitian efektif untuk meningkatkan HB-nya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk pasien-pasien di Kemuning yang sudah meluangkan waktu ya Bu. Oh, ini lumayan ya Bu Fitriani udah lama kemo sama kita sampai belum selesai juga kemo. Yang kemo udah bolak-balik kemo kayak gitu kan. Kemudian pasien-pasien kita yang mungkin banyak kan kadang dikasih obat ranitidin, ondansetron ya, pulang selalu dikasih obat yang kayak gitu ya. Nah,
Jadi kita sebenarnya kalau untuk terapi komplementer ini kita kalau bisa pasiennya menerapkan itu di rumah kayak gitu. Jadi kan kita kan obat dikasihnya cuma 3 hari ya Bu, dikasih 3 hari. Tapi kemudian ternyata baru muntahnya di hari ke-7, ternyata baru seminggu setelah pulang kemo baru ada mual muntah sampai pasien nggak bisa makan kayak gitu. Nah nanti kita terapkan misalnya obatnya habis, kita kombinasikan dengan terapi lemon atau apa yang buat menghilangkan mual muntah ibu kayak gitu. Jadi ini bukan untuk menghilangkan terapi dari obat-obatan juga kayak gitu, tapi kita kombinasikan dengan terapi komplementer ini. Kemudian untuk kalau nutrisi mungkin kalau kita lihat di kemo pasti kalau Pak Syamel bilang makan selalu apa yang dari makan kayak gitu kan. Karena kenapa dokter kita bilang kayak gitu? Karena kan kalau pasien kemo ini mikir-mikir, Bu ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan kayak gitu kan. Jadi pasien tuh nggak makan dan sibuk memikirkan apa yang dimakan. Nah, HB-nya jadinya rendah kayak gitu. Makanya pada saat padahal dia lagi pengen makan sate kayak gitu. Nah, gitu. Jadi maksud tuh dia masuk sate tuh daripada nak makan HB turun kayak gitu. Makanya kan kalau kita lagi kemo ini usahakan makan gitu. Cuman kan kalau untuk makan yang kita larang itu kan pasti kita nggak mungkin makan sate langsung 50 tusuk dan nak gua kan. Pasti kan makan 5 atau 10. Nah, kalau kemo kok 2 sehari atau sehari kayak gitu. Diagak-agak dulu kayak gitu. Jadi kan kayak gitu beko pasti lah tak biasa pas kemo lah tak biasa kurangan yang model-model itu kayak beko kan misalnya kemo lah nak doang mami makan yang model-model itulah gitu. Kadang mau nyuruh pasienku, Bu, wah ini makan Indomie lah, nak makan Indomie 6 bulan kok udah Bu macam. Itu acuknya pasien macam makan lah Indomie itu kok taraga makan Indomie kayak. Cuma kan enggak mungkin nak makan deh kayak gitu kan. Padahal ayam itu kan juga tinggi protein kayak gitu. Nah mungkin saya itu ayam sekali makan udah Bu. Nah, kayak gitu. Terus apa? Ada ayam biasanya Ayam kampung. Jadi kan kemo 1 ke kemo 2 tuh langsung nampak warna lesu. Tapi nak boleh makan iko deh, nak boleh makan iko tuh. Yang ibu makan nasi tuh sayur itu sih nasi jo sayur sana aja makan dia punya yang kamu jadi sedangkan awak sih habis operasi suka makan talu 6 buah kan minimal tuh protein. Nah itu yang awak terus tingkatkan makanan tinggi protein kayak gitu, makan buah-buahan pokoknya cabai-cabai yang makan itu dibikin dulu gitu lah. Insya Allah pokoknya tingkatkan nutrisi, pasti walau tahu kan apa yang terbaik untuk makan boleh atau tidak gitu, dikurangi frekuensinya. Nah gitu aja dari saya. Terima kasih kepada pasien sudah meluangkan waktu, terima kasih juga kepada Ananda semua yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin ibu masih ada yang belum kenal sama mahasiswa penangguh. Nyacuk kasih kopinya nak mengenalkan diri kadang lu, Bu ambil darah Bu, cara Bu lagi ubek, tapi nya nak tahu siapa aku dan apa. Ya ini mereka nih dia bola dari kampusnya lah siap terbang kayak. Oh ya, terima kasih. Kemarin terima kasih juga kepada Bu Rini sudah meluangkan waktu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf atas salah kata, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi